sebagai anak Papua punya kewajiban untuk membantu masyarakat Papua yang membutuhkan dukungan dari kita. Makanya orang Papua hari ini tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Orang Papua harus hidup bersama-sama dengan orang Papua yang satu dengan yang lain. Kita akan mulai dengan diskusi yang nanti langsung dipandu oleh Bapak Dr. Filippo Mahma selaku anggota DPD RI dan yang juga adalah Wakil Ketua 1 Komite 1 DPD RI di Jakarta. Terima kasih, dan kesempatan ini saya akan serahkan langsung kepada Bapak Dr. Filippo Mahma untuk menjalankan atau memimpin secara langsung diskusi kita pada siang hari ini. Waktu di Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Adat Papua, Bapak Yanpit Yarangga. Yang saya hormati Ketua LMA 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni. Yang saya hormati tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh suku, di Kabupaten Teluk Bintuni. Saya ajak kita semua untuk bersyukur, memanjatkan pujian kepada Tuhan kita yang masih menjaga, masih memelihara suku-suku asli Papua.
terutama 7 suku yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Mari kita berikan aplaus untuk 7 suku. Saya izin perkenankan nama, walaupun Bapak Ibu saya yakin sudah tahu. Nama saya Philip Pamagma, salah satu wakil rakyat yang dipilih oleh Bapak Ibu semua di Parlemen Jakarta sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Terima kasih kepada keluarga besar 7 suku yang pada pemilu lalu memberikan dukungan kepada saya. Bapak-bapak dan ibu semua, saya ini punya tugas cuma satu saja. Tugas saya itu memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak boleh diinjak atau terabaikan. Itu tugas saya sebagai wakil rakyat, sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Maka hari ini saya datang ke sini. Saya datang ke kantor LMA ini, Pak Ketua, Bapak semua. Saya datang ke sini untuk menyampaikan sesuatu hasil yang positif untuk Bapak semua. Ya. Hasil ini merupakan hasil perjuangan yang tentu di zaman Bapak Wane di MRP sampai dengan saat ini Bapak Elima dong berjuang sana sini sampai dengan saat ini nih. Hari ini saya kasih jelasakan supaya Bapak orang tahu apa yang kita kerja di Jakarta. Pada saat perubahan Undang-Undang Otsus 2021, saya ketua tim penyusun undang-undang ini di DPD RI. Saya ketua tim. Dari semua rangkaian undang-undang ini ada pasal yang penting untuk masyarakat adat, pasal yang tidak pernah dipikirkan, pasal yang tidak pernah diusulkan dari kabupaten, pasal yang tidak pernah diusulkan dari provinsi, pasal yang tidak pernah diusulkan oleh MRP. Tidak ada pasal itu yang diusulkan. Pasal yang diusulkan adalah pasal yang saya sendiri ciptakan saat pembahasan di parlemen. Dan hari ini saya mau kasih tahu kepada Bapak dong semua, selamat untuk Bapak dong semua. Bapak dong tidak usah cari susah lagi, tidak usah berteriak kemana-mana lagi, tidak usah begini-begini lagi, Pak Ketua Lima. Tidak boleh lagi, karena barang sudah ada. Sekarang kita sudah tegaskan dalam undang-undang itu, sudah jelas penegasannya. 10%, Freeport cuma 1%. Di sini 10% dana bagi hasil migas untuk masyarakat adat. Jelas pasal. Ya. Jadi perusahaan sudah laksanakan ini kewajiban. Bibit tangguh sudah laksanakan kewajiban. Sudah store bagi hasil ke pusat. Pusat juga sudah store ke sini. Amin. Ada di provinsi. Nanti saya sebutkan, dia punya 5 orang kaget. Saya punya data keuangan jelas dari Kementerian Keuangan. Bapak Elema, barang sudah ada dan kita harus rebut, kita punya hak itu. Ya, saya bilang ke Elema, Bapak Don semua, sekarang saya datang kemari berarti saya adalah bagian daripada keluarga besar 7 suku. Kita pastikan ratusan miliar itu datang ke Elema untuk kami kelola. Karena ini bukan kita provokasi, tidak, tapi ini hak yang sudah ada dalam undang-undang. Hak yang sudah dalam undang-undang. Kalau itu barang yang kita orang pergi demo-demo, mungkin dia bilang saya provokasi. Tapi karena ini perintah undang-undang, sebagai tugas senator, sebagai wakil rakyat, sebagai legislator, sebagai pembentuk undang-undang, kewajiban saya untuk sampaikan kepada pemerintah. Ini sudah ada undang-undangnya. Uang sudah ditransfer. Sudah ditransfer kurang lebih 50 miliar tahap pertama. Ya, tahap kedua lagi transfer lagi. Tapi Bapak belum dapat, Pak. Nah, ini yang saya mau ingatkan Bapak dan semua, ya. Barang ini soal dapat itu kita harus kejar untuk dapat. Ya.
Jangan sampai kita orang diam soal hak ini. Makanya Bapak Ibu semua, 10% itu dari bagi hasil migas. Bagi hasil migas. Dulu kan cuma kenal 70-30 titik. Dulu ya, sebelum perubahan undang-undang ini. Dulu cuma 70-30, 70 provinsi, 30 pusat untuk bagi hasil migas. Sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Sudah dirincikan, kita rincikan dia di pembahasan di DPR. Ya, saya ketua tim, kita masukkan 10% untuk apa? Untuk masyarakat adat. 30% untuk apa? Untuk pendidikan. Jadi Bapak dong semua, saya mau bilang begini, ini berkat Tuhan yang ada di depan mata, ya, untuk 7 suku yang ada di Bintuni ini. Sekarang Bapak LMA punya kewajiban, semua punya kewajiban. Kamu harus bicara barang ini. Jangan barang ini kemarin jadi membuat suku sendiri baku ribut sendiri masalah barang ini. Jadi harus ada musyawarah di sini. Ya, kesepakatan adat itu penting ada. Jangan sampai antara satu suku dan suku yang lain kemudian bentrok sendiri gara-gara kue, gula-gula kue ini. Nah, saya ingatkan bagian ini sangat penting. Ya, segera mungkin. Nah, itu yang saya ingin jelaskan kepada Bapak suku. Jadi tidak perlu lagi, sekarang tidak perlu lagi kita pergi mengemis-ngemis lagi. Tidak boleh. Ini undang ini sudah ada, sudah ditransfer, ya, sudah ditransfer. Saya sudah dapat dari Kementerian Keuangan. Nanti saya kasih Bapak dong pegang. Ya, sudah ditransfer ke provinsi. Sekarang barang ini tidak dapat. Kenapa sampai barang ini tidak bisa turun langsung ke masyarakat adat? Ini yang kita mau kejar ini. Kenapa tidak bisa? Saya sudah bilang ya, teman-teman catat saya kata-kata ini. Kalau pemerintah tidak distribusi alokasi anggaran kepada masyarakat adat, maka kita orang melakukan tindakan-tindakan hukum untuk mencegah mereka. Itu yang saya bilang. Kenapa? Barang ini kan tidak gampang. Mendapat 10% itu aja kita berlawan dengan teman-teman di dalam. Ya, saya bersyukur karena saya hidup di tengah-tengah keluarga dan saya paham betul tentang persoalan DPH migas. Sehingga begitu masuk di parlemen kita kejar dapat diterima 10%. Jadi kalau Bapak dong mau bilang kalau ada layar sini saya langsung kasih keluar. Dia punya data yang Bapak dorong harus terima dalam 1 tahun. Sekitar 130-an miliar sekitar itu. Nah sekarang kendalanya di mana? Ini yang saya mau cari. Saya besok turun dari sini ke provinsi. Saya mau panggil gubernur dengan semua ini, kita emang ikut saya, kita bicara dengan kita panggil mereka, tanya kalian kenapa? Ini kenapa? Masalahnya apa? Kalau tidak, ini tahun pertama. Kalau tetap tahun pertama ini tidak direalisasi, tahun kedua bagaimana lagi? Tahun ketiga bagaimana lagi? Ini kan masalah tetap akan bertambah terus. Tidak. Sementara Bapak orang di sini punya hak yang memang harus diselesaikan. Nah, jadi saya datang kemari, saya tidak mau bicara yang panjang lebar. Saya cuma mau kasih saja bahwa saya telah memperjuangkan 10% dana bagi hasil migas itu untuk 7 suku yang ada di sini. Saya bukan anak 7 suku. Bukan. Jelas, saya bawa saya kepala suku ikut, saya juga ikut. Ketua Dewan Adat ikut juga. Tetapi sebagai anak Papua, kami punya kewajiban sebagai anak Papua, punya kewajiban untuk membantu masyarakat Papua yang membutuhkan dukungan dari kita. Kewajiban. Makanya orang Papua hari ini tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Orang Papua harus hidup bersama-sama dengan orang Papua yang satu dengan yang lain. Ini yang saya ingin tegaskan, ya. 7 suku punya sumber daya alam ada ini. Tuhan kasih untuk 7 suku ini pakai hidup. Tapi ingat, berkat itu tidak hanya berlaku bagi 7 suku. Ingat saudara-saudara kalian juga yang membutuhkan
daripada karena berkat itu akan datang terus ke sini. Ya, saya ingatkan bagian ini supaya keluarga besar Tujuh Suku ini besok kalau dana cair, kepala Elema tinggal di Jakarta. Nah, ini jangan, ya. Bapak-bapak jangan sampai dapat uang lupa Tuhan. Jangan lupa tentang berkat, tidak boleh, ya. Tapi sebelum itu saya harap ada musyawarah di sini. Tujuh Suku ini harus kumpul. Saya besok ke Semuri untuk mubes di sana. Saya ingatkan, ayo mari kamu harus bicara. Jangan sampai barang ini racun jalan, suangi jalan. Tidak boleh. Ini itu masalah adat ini kuat. Harus bicara ini barang. Jangan sampai barang besok kita ketemu pemerintah bilang oke, kita sekarang mau distribusi. Begini kita sendiri kacau di bawah. Kita belum siap untuk bagaimana distribusi, untuk apa uang ini, untuk apa. Dan saya sudah ingatkan pemerintah, saya sudah ingatkan. Uang ini bukan uang yang sama seperti uang-uang sebelumnya yang kemudian dijadikan sebagai PAD Kabupaten Bintuni atau Provinsi Papua Barat yang dibuat dalam bentuk program. Tidak. Jelas sekali adalah untuk pemberdayaan kelembagaan adat. Itu jelas. Nah ini yang kita harus ini. Jangan sampai kemudian dibilang ini untuk ini, oh tidak. Pak Ketua Lema. Tidak. Makanya saya pakai logo ini. Logo saya Pukampus lagi ini. Di sini lagi. Elema tidak boleh jalan sendiri. Kita kampus sama-sama dengan bapak-bapak semua jalan. Ada masalah kita bicara di dunia kampus, membantu, mensupervisi, mendampingi supaya ke depan jangan sampai kita kemudian dibodohi, apalagi ditipu dan lain sebagainya. Bagian ini yang saya ingin ingatkan kepada keluarga besar Tujuh Suku yang ada di sini. Sekarang sudah ada. Uang sudah ditransfer. Sekarang posisi keuangan tuh ada di provinsi. Sudah ditransfer. Bapak Kepala Lema. Makanya kalau ada ketua DPR di sini bagus, ada DPR kabupaten ada. Bagus. Saya mau ingatkan mereka, DPR kabupaten. Saya mau ingatkan mereka. Mereka itu yang harusnya berjuang untuk proses barang-barang ini. Karena mereka, saya cuma cari uang di Jakarta, sudah kasih ke daerah. Sekarang DPR provinsi, MRP dengan DPR kabupaten punya kewajiban untuk bagaimana proses pencairan. Ini tugas saya sudah selesai untuk rumuskan dalam undang-undang. Sekarang tugas selanjutnya adalah tugas daripada mereka di kabupaten kota. Nah, itu yang paling penting yang saya ingin bagi informasi ini. Sekali lagi, bapak, ibu-ibu, kepala-kepala suku, tokoh pemuda, tidak perlu lagi kita repot untuk memperjuangkan sesuatu, karena barang sudah ada. Yang belum ada itu yang kita dulu demo sana sini. Barang sudah ada Pak Mato. Sekarang tinggal bagaimana barang ini terdistribusikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu, ya. Kalau kita orang tidak ada, kalau saya tidak ada, orang bilang senator jangan bicara ke masyarakat. Tidak, saya harus bicara karena barang ini saya yang susun. Kalau saya tidak bicara barang ini, orang tidak tahu terus uang ini mau dikemanakan. Apakah uang ini berbunga-bunga di bank? Apakah uang ini digunakan untuk sumber yang lain? Apakah uang ini ditarik kembali ke Jakarta? Masyarakat Tujuh Suku membutuhkan uang itu untuk kehidupannya, kesejahteraannya, pendidikannya, ekonominya. Masyarakat ini sangat membutuhkan. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita santai. Hari ini saya datang ke sini, saya sama-sama dengan Ketua Lema dan masyarakat Tujuh Suku, kita berjuang sama-sama. Dalam waktu dekat barang ini bisa terrealisasi. Saya pikir itu DBH Migas ya. DBH Migas yang merupakan hasil kerja keras kita semua dan secara langsung sudah tertulis dalam Undang-Undang Otsus. Tadinya orang bilang saya don't tulis-tulis Philip itu dia pengkhianat, dia perpanjang Otsus. Tapi saya tidak dapat apa-apa, saya sumpah
Rp1 pun Philip Mahma tidak makan dari Otsus jilid kedua ini. Rp1 pun. Saya orang lurus, tegak lurus. Tapi hari ini saya datang ke sini, orang yang bicara-bicara, hari saya datang ke sini, ratusan miliar Bapak orang sekarang pegang di tangan. Suku-suku asli Papua punya sumber daya alam yang dapat sekarang. Walaupun saya orang bikin video ke sana sini, bilang kita ini pengkhianat, tapi ya ini fakta bahwa hari ini 10% diakomodir dalam undang-undang Otsus dan telah transfer. Saya baca dia mau transfer, saya baru dengar baik-baik. Tinggal kita orang besok saya ke provinsi ya, kita minta gubernur, DPR untuk dorang segera percepat realisasi DBH Migas kepada masyarakat adat. Itu saja kita punya cara. Kalau tidak proses, saya nanti laporan di KPK. Karena apa? Karena LMA ini penting, bapak-bapak semua. LMA Dewan Adat kita ini penting. Papua ini tidak bisa hidup tanpa organisasi adat. Kita ini masyarakat adat. Dunia sudah akui bahwa Papua ini adalah bagian daripada masyarakat adat. Sudah diakui. Termasuk konstitusi negara kita juga mengakui tentang masyarakat adat. Jadi kita ini masyarakat adat. Kalau kita mengadat, banyak kelemahan dan kekurangan kita juga. Maka pembangunan apapun yang dilakukan di Papua wajib menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Nah, otonomi khusus dikasih, konsekuensinya diterima, 10% diberikan. Jadi tahap sekarang ya, tahap sampai dengan semester pertama itu kurang lebih 58,64 miliar. Ini kan dua tahap. Dua tahap transfer DBH Migas kan 2 semester. Semester pertama. Jadi kalau kita hitung-hitung DBH Migas ini ya. Jadi kalau kita hitung-hitung masyarakat 7 suku DBH Migas ini mendapatkan sebesar 111,30 miliar. Itu DBH Migas, Bapak LMA. Bapak tidak perlu sewa gedung ini lagi, bikin kantor sendiri, gedung sendiri. Ini sekarang barang sudah di depan mata. Nah sekarang saya ajak kita semua, ya, saya sebanyak harap DPR hadir juga. Saya kemarin sudah panggil MRP dengan ini, tapi mereka mungkin ada agenda lain. Maksud saya, kita harus eksekusi ini barang, tidak boleh lama. Tidak boleh kita biarkan berlarut-larut, ya. Makanya saya besok ke Sumuri, saya jelaskan ke Sumuri. Bapak Dono sudah dengar semua ini. Pulang ke Manokwari, saya undang DPR, MRP, undang gubernur. Kita bicara tentang DBH Migas ini, bagaimana prosesnya. Tapi lebih daripada itu, Bapak LMA, ada orang harus kumpul bicara sendiri lagi. Harus ada kesepahaman sama-sama lagi. Jadi saya bilang ini barang kalau kita bagi, bagaimana pembagiannya, bagaimana cara distribusinya, masing-masing orang kah, organisasi kah, ini harus dibicarakan. Itu ya, ini harus dibicarakan, jangan sampai tidak dibicarakan. Kalau tidak dibicarakan, ini kan jadi masalah baru lagi, kita masalah baru lagi. Oleh sebab itu saya titip pesan
Bapak harus dengar apa yang saya bicara ini, sesuatu yang saya tidak tipu. Ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Bapak orang tolong setelah kita tinggalkan tempat ini, Elima tolong untuk menggerakkan organisasi yang ada ini. Untuk apa? Untuk bahas. Supaya kalau pemerintah menawarkan dia punya, kita juga punya tawaran juga ada. Kalau pemerintah menawarkan tentang distribusi dalam bentuk ini, kita juga punya konsep ada juga. Kami mau seperti ini. Jangan sampai kemudian kita dengan kekurangan yang ada menerima begitu saja terus kemudian kita marah, waduh kenapa kita terima. Nah itu ini, nah, makanya saya bilang mari Bapak Ketua Elema dan jajaran Elema, masyarakat pemuda yang ada, ini sudah harus dibicarakan, tidak boleh tenang. Ini sudah harus menjadi bahan untuk dibicarakan. Mulai sebentar kita pulang ini, Bapak dong sudah mulai bicara. Dan saya sudah mulai hari ini keluar dari sini. Saya sudah akan bicara di kementerian bahwa alokasi anggaran ini harus dibicarakan. Saya akan bicara mulai setelah keluar dari sini. Supaya apa? Supaya menjadi bahan konsumsi publik semua. Bahwa dana ini jangan sampai dana yang diam. Dana ini milik masyarakat adat, maka kewajiban pemerintah memfasilitasi anggaran ini sampai tiba pada sasaran dan tujuan. Saya sebagai fasilitator menyampaikan keberhasilan saya di parlemen membentuk undang-undang mengakomodir 10%. Selanjutnya pelaksanaannya adalah pemerintah di daerah dan wajib hukumnya untuk mereka melaksanakan apa yang berdasarkan perintah undang-undang itu. Nah, karena undang-undang pasal itu disebutkan dilampirkan dengan anggaran. Tidak ada pasal 10% tanpa anggaran. 10% disebutkan. BP melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan. Store fiskal pajaknya ke pusat, maka pusat store baginya kepada daerah dengan alokasinya 10% ke masyarakat. Itu perintah daripada undang-undang. Saya berharap Bapak-bapak semua Ketua Elema, saya berharap bantuan atau hak-hak masyarakat adat tujuh suku ini ketika terrealisasi, ingatlah ini adalah berkat Tuhan. Maka harus bersyukur dan jaga dusun terus. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bapak DPD Pusat yang saya hormati, Bapak Ketua Dewan Adat Provinsi yang saya hormati, teman-teman kepala suku Bituri yang saya hormati. Saya hanya mengucapkan selamat, terima kasih banyak kepada Bapak, anak Papua yang memang peduli, duduk di Jakarta. Akhirnya hari ini kami dapat berita yang sangat karena bukan saya bicara DPR lain, tetapi DPR yang kita pilih ke sana baru tinggal saja di sana, belum pernah ada yang datang bicara apa di sini. Jadi ya kami terima kasih banyak kepada Bapak. Hari ini keluhan masyarakat Bituni pada khususnya dan juga masyarakat Papua pada umumnya mengeluh tentang dana bagi hasil hak-hak kita itu. Hari ini Tuhan sudah jawab. Doa-doa kita itu sudah Tuhan jawab. Nah, ini waktu yang cukup lama. Waktu yang cukup lama kita berjuang sama-sama. Izin Bapak DPR. Kami di Bintuni juga sudah ketemu di Manokwari, Gubernur apa semua kami sudah berjuang. Tetapi karena tidak ada aturan yang bisa kami pegang, akhirnya kami hanya berjuang begitu saja, tapi belum ada hasil. Tapi hari ini sangat jelas, dan ini ibarat kami sakit, Bapak datang sudah kasih kami obat. Mudah-mudahan kami sehat. Inilah kita harap dari putra-putri Papua yang intelektual yang bisa duduk sebagai wakil rakyat yang ada di provinsi, kabupaten ataupun pusat, supaya lihat hal-hal begini. Kalau kita kerja tanpa ada aturan yang jelas, itu yang nanti susah bagi rakyat. Kalau begini kan aman-aman saja, aturannya sangat jelas,
kita kerja sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan ini saya sangat bangga karena Bapak perwakilan kita ini, Wak Mahma ini, dia yang cetuskan bagaimana aturan ini bisa jadi. Dia jadi ketua dan dia tetapkan menjadi undang-undang. Dia datang lagi ke kita untuk sampaikan. Terima kasih banyak Bapak. Kami elemen 7 suku, kami siap kalau ada panggilan untuk kami sama-sama Bapak untuk perjuangkan ini. Kami siap kalau ada informasi dari Bapak ke kami siap ke Manokwari dan kita duduk bicara sama-sama. Kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kita menyuarakan hak dasar kita. Nah, karena begini Bapak, kami di sini itu tidak tahu dari kami bicara begini. Kita punya minyak ini kasih makan dunia, kasih makan negara, kalau kita kabupaten miskin lagi. Kenapa bisa begitu? Saya tanya orang-orang pintar, bagaimana? Kalau kita mau kasih kembali barangnya dengan cara apa? Hari ini Bapak datang bicara sama kami, jadi kami di Bintu ini bukan sudah tidak ada harapan lagi, tapi kami sudah ada harapan. Ke depan ini ada harapan. Saya tidak bisa bicara banyak, hanya saya sampaikan selamat datang dan terima kasih banyak kepada Bapak. Yang saya mau sampaikan kepada semua masyarakat, Bapak dorang ini sudah bukti, jadi kalau dong maju DPR lagi kita pilih dorang. Ya karena dorang yang datang bawa hasil, jadi ya. Jadi Bapak kami nanti bicara, kalau sudah datang kasih bukti begini ya, kita berlari ke mana lagi. Jadi saya pikir itu yang saya sampaikan. Mungkin pelayanan di kantor ini tidak terlalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun memang keadaan kami memang begini, jadi ada kurang, mungkin ada lebih ya. Tidak ada orang yang toko sabu, jadi kita makan orang penasi saja dulu. Oke, Bapak terima kasih. Bapak Ketua Lembaga Dewan Adat, terima kasih banyak atas masukan yang tadi memberikan kami semangat. Mudah-mudahan ke depan ini kita sama-sama berjuang. Kita antara Papua jangan duduk mengeluh, tapi berjuang supaya kita menerima hasil. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Sekalian, yang saya hormati Bang Da, mungkin masih ingat saya kan, Bang Bilang, saya wakil Musepa. Dan yang terhormat Bapak Dewan Adat Papua dan Bapak Ketua Elemen 7 Suku. Di sini saya cuma mau mempertegas saja terkait dana bagi hasil ini sudah begitu luar biasa, tetapi belum ada aturan-aturan yang dasar terhadap hamdan yang ada, terutama peraturan daerah yang dimana tidak mempercayai dari peraturan yang sudah dibuat, di mana ada poin pentingnya itu bahwa infrastruktur ada yang belum dimasukkan. Nah, itu bahwa itu harus ini mumpung kakak di sini, jadi saya sampaikan langsung, biar langsung dibuatlah atau langsung ditegur terhadap pemerintah daerahnya, karena itu yang menjadi hal untuk memperlambat hak-hak kami. Yaitu peraturan daerah di sini belum ada, sedangkan perusahaan ini sudah beroperasi sudah beberapa tahun, dan hasil-hasil yang saat ini saya tidak tahu ini menjadilah diskusi mereka-mereka yang dibilang ada kepentingan. Makanya saya minta untuk kakak dorang bisa mempertegas bahwa peraturan daerah itu harus ada. Itu saja kalau dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sampaikan itu, kami sudah punya peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 dan rencana peraturan
rancangan tentang pembagian dana bagi hasil minyak dan gas nomor 20 tahun 2020, namun nomornya belum ditetapkan sampai sekarang. Dan aturannya ada di saya. Tentang pembagian tahapan pembagian itu semua ada sama saya. Namun sampai sekarang belum realisasi. Sehingga apa yang tadi Bapak Dokter sampaikan kepada kami ini, saya khawatir jangan sampai ini sebuah penyampaian saja untuk menyenangkan hati kita, karena kita hidup di NKRI ini punya aturan mainnya. Jadi punya aturan main, saya khawatir jangan sampai ketika kami sudah dengar hal itu ada regulasi-regulasi aturan yang harus kita melalui prosedur dan prosesnya, itu yang membuat sampai kita terhalangi oleh itu. Artinya kalau seperti kemarin masyarakat suku Sebiar punya dana yang mereka terima 32,4 M itu, saya pikir itu jelas langsung diberikan. Tapi ini masuknya berarti ada prosedurnya lagi, sehingga ini menjadi saran yang penting untuk kami kepada Bapak. Jikalau diizinkan sesuai dengan tahapan musyawarah yang harus kami lewati dari beberapa suku, lebih khusus 5 suku yang ada di daerah pesisir ini, tentunya tidak hanya kami sendiri, tetapi gubernur juga harus hadir, termasuk Bapak, supaya jelas, kesepakatannya jelas. Itu saran kami seperti itu. Kalau tidak, saya berpikir bahwa ini nanti akan sedikit susah untuk kami, karena aturannya sudah ada tetapi semua belum terrealisasi. Sementara Bapak tadi sampaikan tahap 1 sudah dikeluarkan, tahap 2 sudah dikeluarkan, dan kami hanya tinggal duduk diam dan mendengarkan bahasa angin itu saja. Mungkin seperti itu dari kami. Tahapan musyawarah mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kami terkait dengan ada beberapa pasal yang tadi Bapak ada buat itu menjadi panduan untuk kami nanti lakukan musyawarah dengan 7 elemen suku yang ada di Kabupaten Teluk Bintu sebagai bahan yang nanti kami serahkan kepada Bapak untuk diproses ke tingkat yang paling atas. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bapak Dr. Philip Omahma, yang masyarakat Papua Barat mempercayakan Bapak dulu di kursi legislatif di DPD RI asal daerah Papua. Jadi tadi Bapak Philip sudah menjelaskan banyak, dan kami 7 suku ini berterima kasih karena apa yang selalu tidak jelas dan masih selalu tertutup tentang hak kami 7 suku di Teluk Bintun ini sudah jelas dan sudah dipresentasi 10% untuk masyarakat 7 suku, dan mekanisme penyalurannya sudah dari pusat sampai di Provinsi Papua Barat. Yang barangkali yang saya mau sampaikan untuk 7 suku yang ada ini, mungkin yang perlu kita sarankan untuk kita yang ada di provinsi, karena mekanismenya sudah sampai di provinsi. Hanya perlu lagi saya mau sampaikan untuk mengingatkan kita di Teluk Bintun ini, dalam hal ini lembaga ada 7 suku, karena tadi saya ada catat berapa penggunaan tentang dana bagi hasil ini. Yang pertama disampaikan oleh Pak Philip tadi untuk memperdaya kelembagaan 7 suku yang ada. Bagaimana supaya lembaga 7 suku yang ada di Teluk Bintun ini diperdayakan, bahkan sekaligus mungkin suku-suku Papua yang ada di sini. Jadi dana ini barangkali dipergunakan semaksimal mungkin untuk memperdayakan masyarakat Papua yang ada di masyarakat 7 suku. Jadi ini mungkin yang saya mau sampaikan itu begini. Tadi paling banyak Bapak Philip menekankan untuk lembaga 7 suku, bahkan 7 suku yang ada ini. Jadi supaya tidak terjadi saling timbal balik, saling mencurigai, saling tuduh menuduh, saya minta untuk kita semua bahwa yang pertama,
koordinasi 7 suku di dalam lembaga adat ini selalu harus ada. Terus bagaimana mekanisme penggunaan dana ini sampai ke masyarakat itu kira-kira bagaimana? Karena kadang setelah begitu dana ini turun, masyarakat banyak ini dia tahu kita pakai untuk apa sebenarnya. Jadi saya minta untuk kita yang duduk sebagai pemuka masyarakat di lembaga adat ini, kita orang harus jujur. Dan kalau bisa kita takut Tuhan, karena ini uang rakyat, uang masyarakat. Jadi saya mau minta untuk kita lagi, kita mau belajar dari hal yang kecil, supaya nanti ke hal yang besar selalu membawa kepercayaan dari masyarakat 7 suku. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, dan waktu saya kembalikan. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak DPD RI, Bapak Ketua DAP. Yang saya mau tekankan di sini, bagaimana persiapan lembaga adat menyikapi dana ini seperti apa. Jadi harus Bapak Ketua LMA izin, bagaimana Bapak Ketua LMA Kabupaten Tolong Bintuni kumpul Ketua LMA suku, supaya jangan ada kecemburuan. Dana ini bagaimana kita kelola seperti apa? Dia punya program, maunya program atau mau cash? Begitu. Sebelum dana ini turun, Bapak izinkan sudah ada. Tapi bagaimana nanti turun ke sini kita kelola seperti apa? Ya begitu. Jadi mohon maaf Pak Ketua, mungkin dalam waktu dekat Bapak bisa undang Ketua LMA suku dan bicarakan masalah dana bagi hasil bias 10% untuk masyarakat adat 7 suku. Dan setelah itu ada keputusan apa? Koordinasi dengan Bapak DPD, lalu turun sama-sama ke provinsi. Ya itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Kalau ketua LMA kalau berhubungan jadi kita belum bisa pakai sebagai kepala suku. Jadi kepala suku, ya jelas kepala suku. Jadi tadi datang sudah jelas soal 10%. Tinggal bagaimana itu dijemput bersama dengan OPD, ya bersama dengan DPD. Dan bagaimana sekarang itu kerja keras, bantu ketua LMA untuk kebutuhan itu bantunya. Itu siap bantu Pak Ketua, lebih kebutuhan. Bagaimana Pak Ketua kita semua duduk kebutuhan itu, supaya kalau pakai pertemuan itu Pak Putra sebenarnya disampaikan tadi itu dia undang-undang dari DPRD tidak perlu undang-undang suara Pak, undang-undang apa lagi undang suara itu Pak itu sebagai dasar hukum undang-undang itu kan undang-undang RI itu hukum tertinggi. DPRD itu undang-undang di bawah. Pak undang-undang sebagai undang-undang untuk memperlihatkan kesanaan itu saja titik. Tidak perlu undang-undang lagi. Undang-undang apa lagi? Undang-undang suara. Sudah perjelas. Tinggal bagaimana tuh baru Pak Ketua LMA suku untuk kesanaan buang. Yang pertama. Yang kedua, ya sebagai kepala suku terima kasih kepada sebagai kepala suku mewakili teman-teman semua yang ada di sini. Memang Pak terima kasih untuk itu punya perwakilan masyarakat Papua di DPD RI. Tidak ada orang lagi selain kita sendiri bisa berubah ketua sendiri. Orang yang tidak mungkin ubah ketua. Tidak mungkin. Biar kau siapa tidak mungkin ubah ketua. Ketua sendiri. Keriting hitam baru subah kita orang sendiri. Keriting hitam baru subah kita orang. Yang lain tidak mungkin, tidak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Yang ketiga itu persiapkan diri ke depan supaya tuh jadi tuan di negeri sendiri. Persiapkan uang itu apa? Untuk terus siapkan tuan sendiri supaya menjadi tuan di negeri sendiri, supaya tidak orang bodoh gitu orang lagi. Terima kasih, kita kembalikan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari Moskona dalam lembaga adat sebagai sekretaris adat lembaga adat Moskona, dan juga saya ini bekerja di peduli tentang otsus di Kabupaten Teluk Bintuni. Jadi kita punya lembaga itu Forum Anak-anak Asli 7 Suku Peduli Otsus Kabupaten Teluk Bintuni. Jadi kita sudah mulai jalan untuk awasi kegiatan otsus yang ada di Bintuni. Tapi DPH kita belum masuk. Tapi puji Tuhan pada saat ini Pak Fidam sudah datang bersama kami sama-sama akan kawal itu. Jadi saya langsung saja, Bapak Ketua DAP, Bapak Senator, itu dosen saya. Saya ini pernah 2009 saya jadi Ketua BEM di STH Manokwari sampai 2012 saya punya dosen. Jadi memang saya tahu beliau itu orang baik, dia itu orang jujur. Jadi tidak salah kalau beliau datang di sini. Bapak Ketua Lema, saya mohon izin. Jadi teman-teman semua, satu hal yang saya mau sampaikan di sini adalah yang pertama, teman-teman intelektual 7 suku, pemuda, kepala-kepala suku, mari kita bantu Ketua Lema kita bentuk tim. Bentuk tim untuk bagaimana kita bersama-sama dengan senator, kita ketemu dengan gubernur. Kita lihat uangnya dulu. Nanti persoalan pembagian itu dari belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya regulasi kan sudah ada. Perdasus nomor 3 tahun 2019, tidak salah ya, tentang pembagian hasil migas. Tapi sementara mereka ada revisi lagi. Tapi nanti kita pakai yang itu. Yang kedua, kita punya perda nomor 1 tahun 2019 tentang masyarakat hukum adat 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni. Itu kita punya regulasi sudah ada. Tinggal bagaimana kita dorong ini, kita pastikan dulu 10% itu kalau sudah ada, maka kita kembali untuk kita duduk bicara sebatas rumah tangga yang ada di 7 suku di sini. Mungkin itu dari saya. Waktu saya kembalikan. Tuhan memberkati kita semua. Giliran untuk kepala-kepala suku dulu. Ya. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan nama saya dulu buat anak laki-laki yang ganteng ini. Mari kita berikan tepuk tangan kepada dengan kepala suku ini. Nama saya ini Bahmudin Fibai, kepala suku Wamesa. Jadi saya tertarik dari tadi apa yang disampaikan oleh adik Kurube, mana adik Kurube tadi? Ya, adik Kurube tadi dia menyampaikan bahwa peraturan ini sudah, tapi nomor yang belum ada. Itu ya, ini nomor belum ada, berarti sama saja mentipu lagi. Kalau tidak nomor mau bikin apa? Jadi nanti bicara padahal DBA ini sudah mulai 2010 ya. 2010. Dari sapu rambut ini belum putih sampai putih ini. Ini dalam bagi hasil cuma bunyi begitu saja. DPR satu datang bicara bilang bagi hasil, gubernur datang bicara bagi hasil, ganti gubernur, ganti bupati. 2010 itu masih Bapak Alfons. Habis itu ganti Bapak Petrusio, ganti gubernur lagi sama. Jadi dalam bagi hasil ini 2010 sudah bunyi sudah ada. Jadi nanti orang bilang, orang Papua biasa bilang asal bunyi saja. Jadi dalam bagi hasil ini tadi pertama tadi aturan tadi belum ada nomor. Jadi kalau belum ada nomor ini kita ya, jadi belum ada nomor. Terus kemudian bagi hasil ini mungkin begini. Tadi masukan tadi bagus dari Dominggo Cuabe, sekretaris Wamesa. Jadi kumpul semua dengan dari Moskona tadi menyampaikan bahwa harus ada pertemuan. Saya mau sampaikan pertemuan ini harus mulai dari bawah. Dari bawah mulai dari Lema dulu, kumpul Lema suku. Dan juga jangan lupa bawa kumpul kepala suku lagi. Jangan Lema suku saja, tapi kepala suku lagi ada. Ya, karena yang punya masyarakat suku ini kepala suku. Kepala suku baru LMA baru LMA 7 suku. Nah, ini pertemuan ini dulu, pertemuan ini baru adakan pertemuan dengan DPR. Kabupaten Teluk Bintuni dulu.
sebelum ke sana itu harus pertemuan dengan DPR Kabupaten Teluk Bintuni, bahas hal ini. Kenapa sampai 2010 sampai saat ini belum? Nanti sampai lu ngambil gas itu habis, di sana habis, tidak gas lagi, baru ketemu bahas apa lagi? Ya, kan kita mau bahas dulu. Jadi pertemuan ini nanti pertemuan ini dari bawah supaya orang tahu bahwa ini bukan rekayasa. Ini bukan rekayasa. Kalau langsung di atas pusat sana Jakarta sana, ini kan dulu itu cuma ada kepentingan berapa orang. Tapi datang di sini dari sini dulu DPR sama-sama DPR yang terpilih di Bintuni. Kita pilih DPR di Kabupaten Bintuni kan untuk membawa aspirasi, kita punya aspirasi. Yang kita asal pilih doang saja. Ini baru tidak berjuang 2010. Ganti DPR sampai ganti sekarang kita belum ganti lagi. Tapi saya berharap dengan adanya anak Pilko datang di sini luar biasa dengan Bapak Kepala Suku, disaksikan oleh Bapak Kepala Suku datang menyaksikan ini. Jadi mungkin tadi ada penekanan dari kita punya masyarakat bilang nggak bisa selesai ini pertemuan dengan LMA. Saya minta LMA supaya nanti kumpul LMA suku, Kepala Suku, semua kita bahas ini baru satu waktu kita menghadap ke DPR langsung ke beberapa provinsi langsung buat datang ketemu dengan anak laki-laki ini, anak perjuangan ini. Saya mau tanya, kalau anak laki-laki yang perjuangan ini berhasil bagaimana? Dalam tahun kita dukung. Bagaimana dia dukung? Kita dukung. Ya, anak jadi saksi, bukan anak saya tapi Tuhan jadi saksi, sudah mengaku semua. Orang itu ini kalau kita bicara itu mari kita mesti berpegang sampai lagi. Jadi itu saya cuma minta itu saja kepada penekanan buat ini Bapak. Itu LMA, Bapak kita LMA supaya pertemuan itu. Dan anak kita siap berikan dukungan buat anak kembali untuk menjadi DPRD untuk Papua Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Pak Wanma, anggota DPD Pusat RI, saya mau sampaikan begini. Sebenarnya kita pengadaan pagi hasil mulai dari 2010 sampai sekarang masih berjalan. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Provinsi Papua Barat ini mereka jadikan dana bansus. Masuk di Kabupaten Teluk Bintuni ini kita punya dana 10% itu 781 miliar itu sudah masuk. Saya ada dokumen ada di saya. Jadi ini yang saya sampaikan sama Bapak bahwa ini barang ini pernah saya sampaikan ke Bupati dan Gubernur. Entah peraturan Gubernur kah atau peraturan Bupati kah, tolong supaya masyarakat 7 suku ini harus mereka dapat dana bagi hasil ini. Nah, jadi begitu. Ini pun juga saya selaku masuk pun juga, saya ini orang bolak-balik Jakarta juga saya pernah tanya ke Kementerian SDM dengan SKK Migas. Ini barang ini mereka tiap tahun ini transfer masuk ke Pemda Provinsi Papua Barat dengan Bupati Teluk Bintuni. Jadi seluruh kabupaten kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat ini mereka ini dapat semua, bukan hanya saja Papua dan satu republik yang mereka makan barang ini, Pak. Saya ada dokumen. Jadi begitu. Makanya ini hanya saya sampaikan kepada anak. Kita terima kasih, anak sudah bongkarkan ini barang sama kita. Nah, dokumennya ada. Nah, ini dokumen ada. Harus aja. Ini untuk Kabupaten Teluk Bintuni ini 781 miliar 990,94. Ini untuk Kabupaten Teluk Bintuni punya. Ini seluruh kabupaten ini mereka dapat semua ini. Nah, sudah dapat semua ini. Untuk Provinsi Papua Barat ini, Papak dapat, Manokwari dapat, dengan Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Bendama, dan Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Maibrat. Yang terakhir ke-11 ini Kabupaten Tamra. Jadi saya dokumen ada ini ada. Nah, makanya saya pernah usulkan kepada Bupati Teluk Bintuni dengan Gubernur Papua Barat bahwa tolong supaya peraturan Bupati
peraturan gubernur serahkan langsung kepada kita lembaga adat 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni, supaya mungkin kita ini yang mengatur 7 suku yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Nah, jadi saya pikir mungkin itu yang saya sampaikan kepada Bapak Wanwa. Ini usulan saya, kita tetap besok kita perjuangkan Bapak ke depan untuk kita pilih. Itu saja. Terima kasih waktu saya kemudian. Aku Papua, biar nanti langit terbelah. Aku Papua. Syukur bagimu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Bahwa hari ini di negeri 7 suku Teluk Bintuni, kami punya seorang tamu yang luar biasa dan istimewa. Shalom, selamat siang buat kita orang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu luar biasa dari DPD RI, anggota senator perwakilan orang Papua Barat. Ada juga Bapak Kepala Suku, Ketua Dewan Adat Provinsi Papua Barat, bersama-sama dengan kita di Lembaga Adat 7 Suku hari ini. Bapak Ketua LMA, Bapak Sekretaris, Anak Aris, Bapak-Bapak Ketua LMA suku-suku, Kepala Suku, dan semua kita orang anak-anak muda, Bapak Ibu yang ada hadir bersama kami semua hari ini di tempat ini. Orang bilang hujan berkat, kita dapat 10% yang luar biasa. Ada keputusan di DPD RI, seorang senator asal Papua Barat memperjuangkan 10% orang negeri 7 suku. Itu hasil apakah? Pembagian apa itu? Pembagian hasil apa? Pembagian hasil minyak dan gas. Pembagian hasil minyak dan gas ini macam sakit hati. Uang ketuk pintu dari 2002 kami minta sampai dengan hari ini yang bilang 32 itu dibagi-bagi, 60 miliar kami minta. Kabupaten kasih dia punya, provinsi kasih dia punya, pusat punya, yang semua kekayaan itu bagi sana baru bagi datang. Pusat tuh kasih turun. Telinga bodoh ini dengar 32 miliar sudah lewat rekening Pemda Teluk Bintuni, tapi kita minta dia bukti tuh orang yang bilang dia tak kasih pembukti. Jadi dia bilang betulkah, dia tipukah masyarakat, saya biar dengar ya. Jangan kita orang yang ada hari ini di dalam gedung ini, kita bicara tak salah terus besok itu kita yang dapat kejar dari orang. Saya dan saudara-saudara laki-laki dan laki-laki saya biar yang ada duduk di sini. Besok jangan betul yang dapat kejar. Karena kemarin lihat pembagian yang itu baku bunuh di GSG. Jadi hari ini saya mau bilang, mari kalau itu betul yang saudara Tuan kasih tahu, jangan bikin segala ribut. Kita duduk bentuk kelompok, mana yang pergi. Jangan kita bikin kayak itu. Gado-gado ke manusia kacau balau. Manusia terhormat negeri 7 suku. Pergi dengan senator, ketemu dengan gubernur Papua Barat, DPR, provinsi, MRP Papua Barat, kita bicara dengan baik. Kalau itu benar dan sudah berapa kali ditransfer, saudara senator tadi kasih tahu bukti rekening yang sudah dikirim itu akan diserahkan kepada sekretaris 7 suku ya. Dengar baik ya. Jadi dari sekretaris 7 suku akan pegang bukti rekening itu. Kita pergi untuk menanyakan apa yang menjadi hak kami. Bukan orang barang yang kita punya, kita pergi tanya. Yang orang lain punya silakan kamu bawa pergi. Tapi yang kami punya, kami minta berapa kali sudah ada transfer uang itu kasih ke kami. Itu kami punya uang. Yang numpang lewat di Pemda Teluk Bintuni atau Pemda Provinsi Papua Barat. Berikan kepada kami apa yang menjadi hak kami. Tuhan bilang toh, kasih sama kaisar apa yang kaisar punya, yang kamu punya. Kasih kepada rakyat kami apa yang menjadi hak kami. Jangan putar balik hak kami di negeri ini. Yang bikin kacau itu yang besar-besar itu yang bikin kacau. Rakyat jadi sakit hati dan bikin kacau lagi negeri ini. Bikin kacau lagi segala yang sebenarnya tidak perlu terjadi, itu terjadi. Karena pemimpin yang tidak bijaksana dan semua yang kerja tidak baik,
buat rakyat jadi menangis. Tapi mari lewat hasil yang bagus yang disampaikan oleh anak-anak dan saudara terkasih, Saudara Tuan Senator Philip Wamahma, mohon izinnya SHM Hum, ada satu titel di bagian belakang ini, lupanya titel dari luar negeri, dia tertawakan. Ya, cum laude ya, cum laude. Terima kasih buat yang tolong bilang sama Mama. Jadi kita orang tidak boleh seperti tadi, nanti bikin ini, nanti bikin itu, baribut, bikin kacau-kacau balau saja. Kita duduk, bicara yang baik, bentuk tim, pergi untuk sama-sama bicara. Pergi juga bukan tim itu, pergi langsung pergi makan uang, tuh habis pencuri di sana. Tidak. Kita atur dan kita bagi-bagi. Tadi ada yang bilang kerja bagus untuk bagi untuk negeri kami. Lahir belum 1 tahun kami berjalan. Lahir dengan uang yang dikasih sekian miliar. Tapi uang itu sebentar kita dapat yang ini tidak ada lagi. 5 miliar, kita dengar 5 miliar, tapi nanti kita dapat 3 miliar. Karena memang tidak ada uang di negeri ini. Bagaimana kita mau jalan? Jatuh bangun, tapi anak-anak lembaga 7 suku ini anak-anak semangat sekali. Dorang tidak pernah putus asa. Datang tidak ada uang ojek juga, dong tiap hari ada di dong rumah adat ini. Dong tidak pernah putus asa. Rumah ini juga mungkin besok itu tidak bisa bayar. Masih ada sisa tunggakan. Dong tidak bisa bayar. Karena itu tidak ada uang. Padahal kita pemilik uang terbesar di Indonesia ini. Kayaknya PAD nomor 2 Indonesia itu kami punya. Terus uang ada di mana ini? Jadi minta tolong, Saudara Tuan, tadi semua sudah bilang toh, 2024-2029 itu Saudara Tuan punya kursi. Itu orang negeri 7 suku janji untuk kami. Kami janji, kursi itu Saudara Tuan punya. Karena kami masih punya banyak perjuangan hak kami ke depan. Kami yakin tidak ada orang yang bisa bersuara selain Saudara Tuan. Mungkin Tuhan pilih dan utus. Jadi besok Saudara pulang dari Simuri, datang kita bicara dulu. Baru Saudara pergi, perwakilan yang dari 7 suku pergi. Bagaimana Saudara Tuan sampaikan, kami akan datang untuk sama-sama. Kita bicara di sana apa yang jadi hak orang negeri 7 suku. Terima kasih, kesempatan saya kembalikan. Dari pemerintah Kabupaten Bintuni, minta maaf kita tadi lanjut karena peserta sudah ada. Begini, Bapak-bapak semua. Yang pertama itu, ya, kalau bicara tentang DPH Migas yang lalu dengan yang sekarang beda. Yang lalu pembagiannya pusat dan provinsi. Kemudian Bapak dorong Perdasus, Perda, DPH Migas, DPH itu karena apa? Kemudian tidak sinkron. Kenapa? Karena tidak ada teknis undang-undang yang mengatur secara real. Nah sekarang itu tidak. Ya. Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus ini langsung dia jelaskan. Tadi kalau ada PowerPoint tadi layar, nanti saya langsung kasih tunjuk pasal ayat yang mengatakan. Jadi ini bukan suara saya bicara, bukan. Ini memang sudah ditetapkan dalam satu undang-undang negara Republik Indonesia. Nanti yang pemuda-pemudi mahasiswa silakan buka Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2001 Pasal 35. Itu biar langsung tahu. Supaya begini Pak Fimbai, Bapak jangan khawatir. Prinsipnya sekarang itu adalah barang sudah ada diperintahkan oleh undang-undang. Yang lalu saya tidak bisa komen karena saya bukan bagian daripada rezim yang lalu. Saya berbicara adalah apa yang hari ini saya kerjakan dan apa yang hari ini kita perjuangkan. Itu saja. Jadi kalau yang lalu problem mama dong tutupakan saja, jangan ini. Sekarang ini kita sambut berkat Tuhan yang akan datang, ya kita akan kelola. Yang kedua, ya, perusahaan ini kan perintah undang-undang, fiskal telah melaksanakan kewajibannya, sudah selesai kewajiban dia. Setoran pajak ke pusat
juga telah melaksanakan perintah undang-undang ke daerah. Iya toh? Sekarang barang itu ada di daerah. Nah, jadi kewajiban LMA dan tanggung jawab saya untuk memastikan 10% itu terrealisasi. Itu saja kita. Bagaimana cara merealisasikannya? Kewajiban saya untuk mengingatkan gubernur dan perangkat pemerintahan daerah bahwa ini perintah undang-undang. Bapak-bapak selaku LMA punya kewajiban untuk mengingatkan gubernur dan pemerintah bahwa ini hak kami. Itu kita punya kewajiban sebagai warga negara, sebagai penyelenggara negara untuk mengingatkan. Saya sebenarnya hari ini mengundang MRP dengan DPR Otsus juga karena secara politik mereka itu diberikan hak untuk berbicara tentang hak orang Papua. Tetapi karena mereka menggunakan agenda yang lain datang, tapi prinsipnya ya, ini prinsip. Bapak dorong jangan khawatir. Gitu. Sekarang kita menata kita punya kelembagaan dulu. Ya. Sekarang kemarin saya sudah cek DPR provinsi. Jadi minta maaf Pak Bupati pemerintah, kalau perda yang lama mungkin dia tidak real. Ya, tidak terlalu real. Saya juga waktu itu diminta untuk memberikan pandangan selaku dosen tentang perda-perda, tapi belum real. Kenapa? Karena memang undang-undang tidak mengatur secara tegas tentang hasil bagi masyarakat adat. Itu tidak ada alokasi, maka bisa saja bahkan mungkin masyarakat awam, masyarakat adat yang tidak paham bisa saja mendapatkan informasi yang tidak baik. Misalnya kita sering bicara tentang, ya bukan di sini ya, tapi di tempat lain kita sering bilang tentang CSR. Barusan bilang CSR. Kalau CSR itu beda undang-undangnya. Itu undang-undang perseroan terbatas. Undang-undang mengamankan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Itu sudah kewajiban. Kalau yang ini adalah hasil pajak fiskal. Dia sudah ambil kekayaan sumber daya alam 7 suku di sini. Dia ambil ke Jakarta. Tapi karena orang Papua ini ribut, ya, saya bicara ini ya, bahasa-bahasa tradisional ya. Kita ribut, kita marah Jakarta, kita demo, bahkan kita minta untuk merdeka. Ya. Kita minta untuk memisahkan diri. Kita tidak dengar pemerintah pusat, maka lahirlah otonomi khusus. Lahirlah undang-undang otonomi khusus. Kenapa lahir? Supaya menjawab apa yang hari ini kita orang persoalkan. Dan hari ini terjawab dengan cara apa? Di daerah lain tidak seperti kita di Papua ini. Migas yang berlaku bagi hasil migas yang berlaku di Papua itu merujuk pada undang-undang otonomi khusus. Tidak merujuk pada undang-undang yang lain. Merujuk hanya pada undang-undang otonomi khusus. Maka selaku pembentuk undang-undang kita masukkan. Yang tadinya tidak ada, hanya 70-30 pembagian. Sekarang tertambah real 30% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Kita baru bicara tentang 10% saja, kita sudah ribut. Ini baru 10%. 30% pendidikan, kita juga harus bicara tentang 30% untuk pendidikan. Bapak suku anak-anak berapa yang hari ini sarjana? 2. Bapak Fimbai suku berapa yang sarjana hari ini? Bapak suku berapa yang sarjana hari ini? Suku berapa yang sarjana hari ini? Jadi 30% pun kita bicara untuk generasi emas 7 suku yang sudah datang. Jadi kita bicara, ini bagian yang ingin saya ingatkan untuk kita semua. Ada 10% pemberdayaan masyarakat adat.
Perintahnya jelas, pasalnya jelas. Nanti tinggal kita dengan pemerintah negosiasi. Bagaimana konsepnya? Kita punya keinginan apa? L5 punya konsep ada, harus punya konsep, harus punya tawar menawar dengan pemerintah provinsi atau kabupaten atau DPR. Kami maunya bagi tunai, cash program, transfer ke rekening. Itu harus punya konsep yang jelas. Tidak bisa kita datang minta kasih uang datang, tidak bisa. Karena setiap keputusan penyaluran anggaran harus ada disertai dengan keputusan atau peraturan. Maka dalam tahapan ini L5 juga harus punya konsep. Bapak L5 kita harus punya konsep. Apa konsep kita? Apa desain kita? Apa keinginan kita? Saya sebagai fasilitator bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk kita menawarkan kepada pemerintah provinsi. Karena kata pemberdayaan masyarakat itu bisa ditafsirkan yang luas. Bisa dibuat dalam bentuk program, bisa dibentuk dalam bentuk cash. Macam sekarang dana otsus ya. Dana otsus ada spesifik grant dan ada block grant. Jadi 1% itu dikelola di provinsi dan kabupaten, 1,5% itu di pusat dalam bentuk block grant. Kita ajukan mau bangun rumah, baru dikasih bantuan. Ada skema-skema. Nah, oleh sebab itu Bapak Kepala Suku dan juga L5 dan juga pemuda-pemudi, mari kita sambut berkat Tuhan ini di depan mata kita, ya toh. Hari ini mungkin Bapak baru dengar, karena hari ini kita lagi fokus dengan pemekaran. Semua lagi fokus dengan pemekaran. Semua lagi fokus tentang PLT. Semua lagi fokus, macam-macam fokus. Saya sengaja untuk tinggalkan pemekaran. Walaupun saya juga terlibat secara aktif dalam pembahasan dan penetapan pemekaran provinsi di Papua ini. Saya sengaja untuk tinggalkan dulu. Karena saya lihat kalau kita energi ini habis bahas yang itu, ada hal yang sebenarnya kita harus laksanakan. Kewajiban saya, karena di undang-undang itu disebutkan, DPD RI dan DPR RI melakukan pengawasan. Saya lakukan pengawasan. Jadi saya turun ke sini itu lakukan pengawasan. Kepada siapa? Kepada siapapun yang menggunakan mengelola dana otonomi khusus. Saya mengawasi. Jadi kalau saya sudah bilang 10% itu adalah bagian daripada hak-hak masyarakat adat, Bapak udah percaya saya. Jangan kita ragu-ragu lagi. Keraguan-keraguan itu masa lalu. Sekarang kamu pikir yang ke depan. Ya. Saya pikir itu saya saran saja. Tadi saran Ibu program bagus, Pak Bimbai dan semua. Sesegera ini L5 dengan masyarakat kumpul bicara. Padahal bicara. Kewajiban saya untuk mengingatkan DPR provinsi dan gubernur. Kewajiban saya. Ya, saya akan ingatkan mereka bahwa alokasi anggaran sekian rupiah yang sudah ditransfer ke pusat segera terrealisasi. Saya kasih peringatan untuk mereka. Kenapa? Saya diperintahkan oleh undang-undang. Saya ulang, saya diperintahkan oleh undang-undang untuk mengingatkan pemerintah terhadap 10% yang harus dibicarakan dan direalisasikan. Jadi kehadiran saya di sini, kalau saya mungkin barang dia kabur-kabur, saya tidak mungkin kasih air tambah kabur lagi. Gitu. Saya juga pikir, saya hitung secara politik, saya hitung juga. Kalau saya bicara tidak benar, nanti konsekuensi politiknya kan ke saya juga. Tapi karena barang ini saya sudah masukkan dalam pasal undang-undangnya, dan Kementerian Keuangan juga sudah membuktikan bahwa telah terjadi transaksi periode pertama tentang DPH Migas, maka saya punya kewajiban ingatkan, Pak L5 sudah masuk, semua sudah masuk, gubernur sudah masuk, kita stop pencitraan. Sekarang ini waktunya buktikan bahwa ini rakyat punya hak, kita bantu rakyat, selesai. Itu kewajiban saya, itu kewajiban. Kewajiban saya melaksanakan perintah undang-undang. Jadi kalau ada yang bilang, oh, maaf ini
Tidak ada, saya melaksanakan undang-undang dan saya punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada rakyat. Bapak orang terus khawatir. Saya sudah masuk di kantor LMI. Ketua Dewan Adat Papua juga hadir di sini. Artinya apa? Artinya kekhawatiran, kebimbangan dan keraguan-raguan itu adalah pengalaman masa lalu. Tapi hari ini adalah kita menatap masa depan kita, menggunakan semua potensi yang ada untuk kita nikmati berkat Tuhan yang ada. Bapak orang berpikir yang arif, berpikir yang bijaksana. Jangan sampai saya mau bilang di sini tidak, tapi di daerah lain, Jakarta, Bapak orang jangan sampai kepala suku orang tidak tinggal di Bintuni. Saya ingatkan itu saja, ya. Ingatkan bapak-bapak orang ini, jangan sampai tingkat kejahatan tertinggi ada di Bintuni. Jangan sampai kita kasih suanggi satu, kejar satu, masalah dana. Ya, saya ingatkan ini karena kita orang Arfak secara keseluruhan punya adat yang sangat kuat. Tapi saya yakin dan percaya 7 suku ini punya kemampuan, punya pengalaman, dan punya SDM yang sangat berbeda. Sehingga tentu dengan kemajemukan 7 suku ini mampu membawa suku-suku Bintuni yang lebih baik ke depan. Saya pikir itu poin saya, ya. Ini poin saya. Bapak orang silakan sambut berkat Tuhan yang ada. Kewajiban saya memastikan bahwa 7 suku punya hak itu diterima. Sekian dan terima kasih.